akan cintai dirimu. Tidak ada yang menduga bahwa di balik senyum manis dan citra bintang besar, Luna Maya pernah terjebak dalam pusaran skandal yang nyaris meruntuhkan seluruh hidupnya. Siapa sangka, seorang wanita yang begitu dielu-elukan sebagai ikon kecantikan dan kesuksesan di dunia hiburan Indonesia, harus mencicipi pahitnya pengkhianatan, cercaan publik, hingga dijadikan sasaran empuk media gosip. Luna Maya bukan hanya sekali terjatuh, tetapi berkali-kali, dengan setiap kejatuhan seolah membuktikan betapa rapuhnya dunia gemerlap yang selama ini tampak begitu indah di layar kaca. Sebuah video bocor pernah menghantam reputasinya tanpa ampun, menghancurkan kontrak iklan bernilai miliaran rupiah, membuatnya dihapus dari daftar brand ambasador ternama, dan membungkam langkah karirnya yang sedang menanjak. Belum cukup dengan itu, hubungan asmaranya yang penuh sensasi dengan musisi terkenal pun menambah bara api di tengah hujan fitnah. Namun di balik semua keterpurukan itu, Luna Maya berdiri lagi dengan luka yang masih membekas, dengan air mata yang tak pernah benar-benar kering, namun dengan tekad yang membuat publik bertanya-tanya, bagaimana ia bisa bertahan? Malam demi malam, Luna mungkin terjaga, menahan beban yang tidak diketahui siapapun kecuali dirinya sendiri. Publik hanya tahu potongan kisahnya dari infotainment, tapi sedikit yang tahu bagaimana rasanya dijatuhkan di puncak popularitas. Hari ini, kita akan menyingkap kembali skandal-skandal yang menodai nama Luna Maya, mengulik sisi gelap yang jarang diungkap, dan menemukan pelajaran pahit dari seorang bintang yang pernah bersinar paling terang, lalu nyaris padam. Apakah kalian benar-benar siap mendengar rahasia yang pernah hampir menghancurkan Luna Maya? Luna Maya Sugeng, atau yang lebih dikenal publik hanya sebagai Luna Maya, lahir di Denpasar, Bali, pada tanggal 26 Agustus 1983. Sejak remaja, darah seni sudah mengalir deras dalam dirinya. Dengan paras eksotis khas campuran Jawa Bali dan postur tinggi semampai, Luna dengan cepat mencuri perhatian dunia modeling tanah air. Dalam waktu singkat, ia meniti karir di catwalk, menjadi wajah sampul majalah ternama, lalu merambah dunia sinetron dan layar lebar. Tahun 2000-an awal adalah era keemasan bagi Luna Maya. Namanya identik dengan citra artis serba bisa, model papan atas, bintang sinetron hits, pemeran film box office, dan penyanyi. Luna seolah tak memiliki celah di mata publik. Bahkan, kepribadiannya yang terkesan apa adanya membuatnya lebih dicintai lagi. Ia menjadi simbol wanita modern Indonesia, mandiri, glamor, namun tetap bersahaja. Namun, di balik itu semua, kehidupan pribadi Luna tak pernah benar-benar lepas dari sorotan. Popularitasnya juga menjadi bumerang yang suatu hari meledak di hadapannya. Banyak yang tak tahu, di puncak karirnya, Luna terlibat dalam hubungan asmara dengan musisi ternama Ariel Noah, yang pada masa itu juga sedang berada di puncak kejayaan bersama bandnya. Cinta mereka bak kisah dongeng, selebriti cantik dan vokalis idola jutaan wanita. Pasangan ini menjadi buruan kamera dimanapun mereka tampil bersama. Sayangnya, di tengah kebahagiaan yang ditampilkan ke publik, tersimpan rahasia kelam yang mengintai. Rahasia ini bukan hanya memengaruhi reputasi Luna, tetapi juga memengaruhi persepsi publik terhadap moralitas selebriti Indonesia. Skandal video asusila yang konon menampilkan Ariel dan Luna pun pecah di tahun 2010. Video berdurasi beberapa menit itu menyebar bagai virus, menelan karir yang sudah dibangun bertahun-tahun hanya dalam hitungan hari. Hampir semua stasiun televisi, portal berita online, hingga media cetak menjadikan Luna Maya headline utama. Tak peduli klarifikasi atau pembelaan, publik sudah terlanjur haus akan sensasi. Sponsor berbondong-bondong mencabut kontrak, iklan dihapus, dan brand-brand ternama seolah berlomba menjaga citra mereka dari bayang-bayang skandal Luna. Sementara itu, di balik layar, Luna menghadapi tekanan mental yang luar biasa. Keluarga, teman, bahkan orang-orang terdekatnya mulai meragukan loyalitasnya. Namun, yang membuat Luna Maya berbeda dari banyak selebriti lain adalah keberaniannya untuk tetap muncul ke publik, meski dengan kepala tertunduk. Perlahan, ia mencoba membangun kembali kepercayaan masyarakat. Ia tidak mundur dari dunia hiburan sepenuhnya. Meski sempat menghilang beberapa waktu, Luna muncul lagi dengan proyek-proyek baru, akting, menjadi host, hingga membangun bisnis fashion. Di tengah usahanya bangkit, badai kontroversi tak sepenuhnya reda. Hubungannya dengan Ariel yang naik turun, isu perselingkuhan, dan rumor perseteruan dengan sesama artis menjadi bumbu yang selalu memancing klik netizen. Luna Maya seolah tak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Banyak yang menghujat, tetapi lebih banyak lagi yang diam-diam mengagumi ketegarannya. Kini, lebih dari 1 dekade setelah skandal itu meledak, nama Luna Maya masih bertahan di dunia hiburan Indonesia. Ia berubah, bukan lagi gadis lugu yang hanya mengandalkan kecantikan,
tetapi seorang perempuan tangguh yang tahu rasanya jatuh dan dipaksa bangkit di tengah tatapan sinis publik. Apa sebenarnya yang terjadi di balik layar skandal itu? Seberapa besar luka yang masih ia simpan rapat sampai hari ini? Dan bagaimana cara Luna Maya menanggung aib yang pernah membuatnya terpuruk di hadapan jutaan pasang mata? Semua akan terkuak, satu persatu, dalam kisah mendebarkan ini. Luna Maya tak pernah membayangkan hidupnya akan berubah drastis hanya karena satu video yang bocor ke publik. Namun, sebelum badai itu datang, Luna menikmati masa-masa keemasan yang hanya bisa diimpikan oleh sebagian besar artis di Indonesia. Awal karirnya mulus. Dari seorang gadis Bali yang berani merantau ke Jakarta, Luna menapaki jalan modeling dengan tekad keras. Ia bukan hanya cantik, tetapi juga cerdas dalam membaca peluang. Sinetron-sinetron dengan rating tinggi membawanya menjadi primadona rumah tangga Indonesia. Film-film yang dibintanginya pun meraup keuntungan fantastis. Banyak yang mengira, hidup Luna akan selalu bersinar tanpa celah. Namun, di puncak sinarnya itu, Luna mengenal Ariel Noah, sang vokalis yang suaranya memikat jutaan pendengar. Kisah cinta mereka jadi topik hangat, foto mesra mereka jadi incaran paparazzi. Luna seolah menemukan cinta sejatinya, meski diam-diam ia tahu risiko menjalin hubungan dengan seorang bintang rock yang penuh godaan. Awalnya, mereka berusaha menutupi hubungan itu, tetapi lambat laun publik sudah tahu. Di balik senyum di karpet merah dan tawa di acara talk show, Luna dan Ariel menyimpan dinamika yang hanya mereka dan orang terdekat tahu. Cinta yang membara seringkali berubah jadi pertengkaran, rumor perselingkuhan Ariel sering sampai ke telinga Luna. Tapi ia memilih bertahan, percaya bahwa di balik sikap dingin Ariel, ada lelaki yang mencintainya sepenuh hati. Semua berubah drastis pada tahun 2010, ketika sebuah video intim yang diduga melibatkan Ariel dan Luna bocor ke internet. Dalam hitungan jam, video itu menjadi bahan perbincangan nasional. Berbagai spekulasi bermunculan, apakah itu rekayasa? Siapa yang menyebarkan? Mengapa bisa tersebar? Luna yang sebelumnya dielu-elukan sebagai role model mendadak diserang tanpa ampun. Malam pertama video itu beredar, Luna bersembunyi di rumahnya. Ia mematikan ponsel, menutup pintu, dan menangis tanpa henti. Konon, dalam satu malam, puluhan kontrak iklan dibatalkan. Beberapa teman dekatnya tiba-tiba menjaga jarak, seolah aib Luna bisa menular pada karir mereka. Tak berhenti di situ. Polisi turun tangan, proses hukum mengharuskan Ariel mendekam di penjara, sementara Luna dan artis lain yang terlibat dipanggil sebagai saksi. Setiap langkah Luna selalu dibuntuti kamera. Ketika ia muncul di depan media, riasan tebalnya tak mampu menutupi mata bengkak karena menangis. Banyak yang mencibir, artis murahan, tidak bermoral, dan sebutan keji lainnya yang menempel di namanya. Publik Indonesia, yang gemar melahap kabar sensasi, terus memburu setiap detail. Luna kehilangan pekerjaan di televisi, tawaran bermain film menghilang, bahkan acara talk show yang pernah ia pandu berhenti mendadak. Ia seolah terlempar keluar dari lingkaran elit hiburan. Namun, di titik paling gelap, Luna Maya membuktikan satu hal, ia tidak menyerah. Perlahan, ia kembali muncul di media sosial, membagikan momen kebersamaan dengan teman-temannya, membangun bisnis fashion dengan nama Luna Habit. Ia menerima undangan syuting talk show meski harus duduk di kursi panas dengan pertanyaan-pertanyaan pedas. Kehidupannya tak pernah benar-benar tenang. Meski sudah mencoba menata ulang karir, bayangan video itu masih menempel. Setiap Luna terlibat dalam proyek besar, selalu ada suara-suara sumbang, bukankah dia dulu? Namun, di balik cibiran itu, diam-diam publik juga kagum. Bagaimana bisa seorang wanita yang dihinakan di hadapan bangsa masih sanggup berdiri, tersenyum, dan berprestasi lagi? Dalam setiap wawancara, Luna jarang mau bicara panjang soal masa lalunya. Ia lebih suka membiarkan publik menilai dari karya-karya barunya. Namun, bagi orang terdekat, mereka tahu betapa berat beban mental yang ia pikul. Luna Maya, yang dulu manja dan selalu tertawa, berubah menjadi pribadi yang lebih berhati-hati. Ia belajar dari luka yang terlanjur menganga. Dan dalam diamnya, Luna selalu percaya, hanya waktu yang bisa membersihkan namanya. Hanya kerja keras yang bisa membungkam mulut haters. Dalam gelapnya skandal itu, ia menemukan dirinya yang baru lebih kuat, lebih tajam, lebih tak terduga. Di balik setiap sorot kamera yang menodai nama baiknya, Luna Maya menyimpan segudang luka yang tak pernah ia umbar ke publik. Banyak orang hanya melihatnya sebagai bintang sensasional yang jatuh karena skandal asusila,
Tapi sedikit yang tahu bagaimana malam-malam panjang ia habiskan sendirian, menatap langit-langit kamar dengan air mata menetes tanpa suara. Setelah video itu pecah ke seluruh Indonesia, Luna sempat mengurung diri berminggu-minggu. Ia menolak bicara dengan siapapun, bahkan keluarganya sendiri. Ibunya, Desi Maya, pernah menceritakan di sebuah kesempatan, bagaimana ia harus memohon agar Luna mau makan, karena putrinya begitu terpukul sampai menolak menyentuh makanan. Dalam salah satu wawancara paling jujur beberapa tahun setelah kejadian itu, Luna pernah berbisik lirih, kalau waktu itu aku nggak kuat, mungkin aku sudah nggak ada di sini sekarang. Kalimat pendek itu cukup untuk membayangkan betapa gelapnya titik terendah seorang Luna Maya. Tak hanya kehilangan pekerjaan dan nama baik, Luna juga kehilangan orang-orang yang ia kira akan selalu ada di sisinya. Beberapa sahabat memilih menjauh. Hubungan dengan Ariel pun berakhir dengan pahit. Di balik layar, Luna sempat dihadapkan pada tekanan agar ikut bertanggung jawab secara hukum, meski nyatanya ia hanya korban yang rekamannya disebarkan tanpa izin. Media menulisnya sebagai simbol kebebasan seks di dunia selebriti. Forum-forum gosip merangkai teori liar seolah-olah Luna sengaja melakukan itu demi sensasi. Hinaan datang bertubi-tubi. Bahkan di jalanan pun, ada orang asing yang tega menunjuk-nunjuk dan berbisik kasar di belakangnya. Semua tawa yang dulu menghiasi hidupnya berubah menjadi tatapan sinis. Namun, di tengah badai celaan, ada juga orang-orang yang membisikkan kekuatan. Fans sejatinya tidak pergi. Mereka membela Luna habis-habisan di media sosial, membuat gerakan We Stand With Luna, mengirimkan surat dukungan, bahkan menjaga kolom komentar akun Instagramnya dari serangan haters. Luna Maya sendiri perlahan belajar berdamai dengan aib yang menempel kuat di Google Search namanya. Ia sadar, memerangi rumor dan kebencian hanya akan membuatnya lelah. Sebaliknya, ia memilih fokus pada karya. Sedikit demi sedikit, ia muncul lagi di beberapa film layar lebar, salah satunya film horor yang justru membuktikan bakat aktingnya belum padam. Tak sedikit yang mengatakan, comeback Luna Maya adalah salah satu kebangkitan paling dramatis di dunia hiburan Indonesia. Seorang teman dekatnya pernah membocorkan, dia nggak mau lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Dia sudah berdamai, walau luka itu masih ada. Publik pun mulai terbelah. Sebagian tetap mengingatnya sebagai wanita dalam video terlarang, tapi semakin banyak yang memuji keberanian dan dedikasinya untuk tetap berkarya. Media, yang dulu memburu sensasi, kini justru menulisnya sebagai figur inspirasi. Ironis, tapi itulah realita hiburan. Hari ini, jika Luna Maya tersenyum di depan kamera, orang-orang melihat keanggunan seorang bintang senior. Tapi di balik senyum itu, siapapun yang mengenalnya tahu, hatinya pernah retak berkeping-keping. Luka yang ditutup bedak dan lipstik itu masih ada, menunggu momen untuk kembali mengingatkan betapa kejamnya dunia yang pernah menjatuhkannya. Luna tak pernah benar-benar melupakan semuanya. Ia hanya membiarkan publik menilai sendiri. Diamnya adalah perlawanan. Karyanya adalah jawaban. Dan bagi sebagian orang, ia bukan lagi sekadar artis cantik, melainkan simbol bahwa meski terpuruk sedalam apapun, seorang wanita bisa bangkit bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Melihat perjalanan Luna Maya dari sudut pandang kami, rahasia selebriti, sungguh membuat siapapun harus mengakui bahwa tidak ada kehidupan selebriti yang benar-benar sempurna. Luna Maya, yang dulu dielu-elukan Mbak Putri di negeri dongeng, pada akhirnya harus terjatuh ke lubang terdalam hanya karena satu momen pribadi yang seharusnya tetap terkunci rapat di balik pintu kamar. Banyak orang menilai Luna sebagai simbol kontroversi, bahkan tidak sedikit yang sampai hari ini masih menggunakan namanya sebagai bahan bercandaan murahan di dunia maya. Tapi di balik semua hujatan, kami melihatnya sebagai contoh nyata bagaimana seorang manusia bisa salah, bisa terpuruk, bisa dihina habis-habisan, namun bangkit dengan harga diri yang utuh. Jika ditanya, apakah skandal itu memalukan? Tentu saja. Tapi, apakah Luna Maya pantas dihakimi seumur hidupnya? Kami rasa tidak. Dunia hiburan selalu rakus pada sensasi, namun pelupa pada perjuangan manusia di balik layar. Luna, dengan segala cacat dan luka batinnya, telah membayar mahal untuk satu kesalahan fatal itu. Namun ia juga membuktikan bahwa karir dan mimpi tidak selamanya harus mati hanya karena orang-orang ingin melihatnya jatuh. Rahasia selebriti meyakini bahwa publik pun, pada akhirnya, harus belajar dari kasus Luna Maya. Skandal bisa menjadi bahan gosip di warung kopi, bahan lelucon di media sosial, tapi di balik itu, ada manusia yang hancur, keluarga yang menangis, dan hidup yang harus disusun kembali dari puing-puing. Bagi kami,
Luna Maya adalah salah satu figur yang layak diapresiasi bukan hanya karena kecantikan atau bakatnya, tetapi karena daya tahannya. Bayangkan, seorang wanita yang dalam satu malam kehilangan martabat di mata publik, harus tetap menata rambut, berdandan, berdiri di depan kamera, dan berpura-pura kuat padahal jiwanya tercabik. Itu butuh nyali, itu butuh hati baja. Kini, Luna Maya bukan lagi sekadar artis yang menjual wajah cantik di televisi. Ia menjadi simbol bahwa reputasi bisa dipulihkan, meski tidak mudah. Ia membuktikan bahwa nama yang pernah dikotori bisa kembali harum lewat kerja keras, ketulusan, dan sikap tidak mau kalah pada masa lalu. Bagaimana dengan kalian, penonton rahasia selebriti? Apakah kalian memandang Luna Maya hanya sebatas seorang artis kontroversial? Atau justru kalian melihat sosoknya sebagai inspirasi, bukti hidup bahwa manusia bisa jatuh sedalam-dalamnya namun tetap mampu menatap langit lagi? Kami percaya, setiap dari kalian pasti punya pendapat sendiri. Tuliskan di kolom komentar, bagaimana menurut kalian perjalanan Luna Maya? Apakah dia sudah membayar tuntas semua kesalahannya? Ataukah skandal itu akan terus membayanginya seumur hidup? Di sini, kami hanya mencoba menampilkan sisi yang jarang terlihat, suara hati yang selama ini mungkin tenggelam di balik gosip panas. Rahasia selebriti berdiri di tengah. Kami bukan pembela buta, bukan juga penghakim. Kami hanya ingin mengajak kalian melihat lebih dalam, mendengar lebih jujur, dan merasakan bahwa di balik nama besar Luna Maya, ada seorang wanita yang pernah benar-benar hancur, dan bangkit lagi dengan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Beberapa cerita memang ditakdirkan untuk disembunyikan rapat, terkunci di balik dinding kamar dan tak pernah terdengar oleh siapapun. Namun waktu selalu punya caranya sendiri untuk membuka rahasia, meski harus mengorbankan nama baik dan air mata seseorang. Luna Maya adalah salah satu bukti hidupnya. Malam itu, saat video itu tersebar, barangkali Luna berharap bisa terbang ke tempat di mana tak ada siapapun yang mengenalnya. Namun takdir berkata lain, ia harus menghadapi jutaan pasang mata yang haus sensasi, menahan telinga dari ribuan cercaan, dan bertahan hidup di tengah runtuhan karir yang pernah ia bangun dengan penuh kerja keras. Hari ini, bertahun-tahun setelah badai itu reda, nama Luna Maya masih berdiri tegak di panggung hiburan Indonesia. Senyumnya kini lebih dewasa, sorot matanya lebih tajam, dan langkahnya lebih hati-hati. Di balik gaun mewah dan lampu sorot, masih ada sisa luka yang hanya dia dan Tuhan yang tahu seberapa perihnya. Publik perlahan belajar memaafkan, sebagian memilih lupa, sebagian lagi menjadikan kisahnya sebagai pelajaran bahwa tidak ada gemerlap dunia hiburan yang benar-benar tanpa retak. Mungkin sampai kapanpun, nama Luna Maya akan selalu dikaitkan dengan satu malam yang merenggut segalanya. Tapi disitulah letak keindahan tragisnya. Ia tidak lari, tidak hilang, tidak menyerah. Ia mengajarkan bahwa seorang manusia bisa jatuh di hadapan dunia, namun tetap punya hak untuk bangkit. Ia membuktikan bahwa waktu bisa menodai nama, tapi waktu juga bisa memulihkannya pelan-pelan. Dan ketika kalian mendengar nama Luna Maya hari ini, ingatlah bukan hanya skandalnya, tetapi juga keberaniannya. Bukan hanya aibnya, tetapi juga ketegarannya. Beberapa rahasia memang tak seharusnya terungkap. Tapi sekarang, kalian sudah tahu. Dan kalian pun akan selalu ingat bahwa di balik nama besar, ada hati manusia yang pernah hampir musnah, tetapi memilih tetap berdenyut.